Bung Agni, saya ingin menggali lebih dalam mengenai dimensi manajerial sebagai kepala sekolah. Saya yakin Bung Agni sudah memiliki pengalaman yang luar biasa. Terlebih lagi terkait penyusunan RKJM dan juga RKS di SD 9, bisa diceritakan lebih lanjut Bung Agni terkait planning, kemudian eksekusi sama sekalian tidak lanjut. Ya, terima kasih. Saya mengambil yang dari umum dulu ya Pak Sis, tentang fungsi manajerial. Namanya saya manajer. Manajer itu yang mengatur semuanya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, mengevaluasi, menganalisa hasil evaluasi, dan menindaklanjuti. Di sini manajer kepala sekolah sejak tahun 2018 itu memang hanya sebagai seorang manajer itu mulai merencanakan semua program. Jadi semua program yang ada di sekolah itu perencananya adalah kepala sekolah. Jadi dibuat semua rencana di bidang pembelajaran, rencana yang dibuat oleh kepala sekolah itu bernama dokumen 1. Dan itu harus dibuat, disahkan. Nah, dibuat dan disahkan. Karena apa? Dokumen 1 yang tidak disahkan itu adalah dokumen bodong. Artinya kalau itu dilaksanakan berarti itu tidak legal, tidak resmi. Jadi itu harus ada dokumen 1 untuk di bidang pembelajaran. Untuk di bidang kegiatan yang lainnya itu kita harus mempunyai RKJ, rencana kegiatan jangka menengah RKJM. Minimal itu. Mengapa tidak panjang? Tidak, hanya menengah. 4 tahun sekali direvisi, disesuaikan dengan kondisi. Kebetulan di SD 9 ini RKJM itu mulai tahun 2018 saya masuk, RKJM yang lama itu sudah berakhir, sehingga itu sudah saya buat baru, dan nanti di tahun 2022 ini RKJM ini berakhir. Untuk itu RKJM kita buat, kemudian kita buat juga RKT, rencana kerja tahunan. Itu yang menjadi acuan kegiatan kepala sekolah untuk membimbing membimbing menuntun semua komponen di sekolah untuk melaksanakan kegiatan. Di sana di dalam RKT itu memuat semuanya, mulai dari kegiatan, mulai dari PPDB sampai nanti kegiatan kenaikan kelas dan kelulusan. Semua diatur di sana. Kemudian juga membuat RKAS, rencana kerja, rencana kerja dan anggaran sekolah. Di mana dalam rencana kerja dan anggaran ini kiblatnya atau pedomannya adalah RKT, mendanai semua kegiatan dalam 1 tahun. Dalam pembuatan RKAS ini, mulai dari dokumen 1 sampai RKAS, ini sekolah ini membentuk sebuah tim yang namanya tim pengembang sekolah. Tim pengembang sekolah itu nanti akan terbagi 2. Ada tim pengembang sekolah, ada tim pengembang kurikulum. TPK. Tim pengembang kurikulum ini terdiri dari 8 unsur. Diantaranya adalah tim ahli. Tim ahli di sini adalah yang dimasukkan adalah seluruh Bapak Ibu guru atau stakeholder atau tendik yang ada di sekolah. Karena guru itu adalah tenaga ahli, tenaga profesi, tenaga profesional. Jika dia tidak mempunyai profesi guru, dia tidak akan ahli sebagai guru. Kemudian selain itu juga tenaga ahli di sini adalah pengawas ini selaku narasumber dan selaku pembimbing dalam pembuatan dokumen 1. Kepala sekolah ini sebagai penanggung jawab dan sebagai perencananya harus terlibat di dalamnya, dan memang ini menjadi suatu keharusan. Kemudian untuk pembuatan RKJM, RKT, RKAS ini menjadi wewenang dari tim pengembang sekolah. Dalam tim pengembang sekolah ini melibatkan dunia pendidik, dunia usaha dan dunia industri yang ada di lingkungan sekolah, sehingga nanti bisa dilibatkan baik dalam program maupun dalam barangkali pendanaan, karena kita bisa menjadikan Dudi ini sebagai mitra kerja untuk mendukung kegiatan baik itu berupa dana dan lain sebagainya. Itu dalam perencanaan gitu. Kemudian khusus untuk RKAS, kita harus memahami, sebagai seorang kepala sekolah harus memahami beberapa celah sumber yang ada di sekolah kita yang nanti bisa mendukung semua kegiatan kita.
Maka dalam anggaran itu sumber dana ada bermacam-macam. Ada sumber dana yang dari pemerintah, APBD 1, ada APBD 2, yang dari pemerintah pusat itu BOS, kemudian APBD 1 tingkat provinsi, APBD 2 tingkat kabupaten, dan ada juga sumbangan dari stakeholder, dalam hal ini barangkali dari komite, dari DUDI gitu. Dan yang ada juga PAS itu adalah penghasilan asli sekolah, artinya itu adalah hasil dari kerja keras dari pengelola keuangan. Suatu misal, ini bukan menjadi rahasia umum, ketika kita membelanjakan dana, pastilah itu pasti ada rabat. Nah, rabat itu untuk siapa? Rabat itu juga untuk sekolah, bukan untuk perorangan. Maka rabat ini nanti harus dikelola sendiri. Itulah yang dinamakan salah satunya adalah PAS. Jadi kemudian penyusunannya semua diakomodir, semua kegiatan itu diakomodir kebutuhan apa yang diperlukan. Suatu misal untuk kegiatan PPDB, apa yang diperlukan untuk kegiatan PPDB ini kita akomodir. Mungkin untuk pembentukan panitianya, mungkin ini rapat-rapatnya, kemudian ATN, alat tulisnya, ATK dan lain sebagainya semua diakomodir. Dan setelah semua kegiatan diakomodir, kemudian ini dipecahkan. Yang bisa didanai dari dana BOS berapa, yang tidak bisa didanai dari dana BOS juga berapa. Nah, kemudian kita juga harus bisa mencarikan solusi atau pemecahannya. Kalau bisa didanai dari dana BOS, no problem, karena itu memang dana dari pemerintah untuk kemajuan sekolah. Tetapi tidak ada sekolah yang hanya kalau ingin maju itu nggak mungkin hanya standar begitu saja, kan nggak mungkin. Pasti banyak sekali kegiatan tambahan yang mungkin ini memerlukan biaya. Nah, kekurangan biaya ini kemudian melibatkan tim pengembang sekolah dari luar guru. Ini juga dilibatkan seperti komite. Nah, itu kemudian dari dunia usaha, dunia industri tadi kita masukkan, kemudian kita beritahukan program-program kita dan kebutuhan dana kita. Nah, kemudian ada pemecahan solusi dari komite. Meskipun nanti suatu hasil dari solusi itu adalah merupakan sebuah sumbangan, karena ini diketahui oleh semuanya dan dipikirkan oleh semuanya. Nah, sumbangan itu nanti akan membawakan ini diberikannya secara ikhlas. Karena ini ikhlas, tidak ada masalah, maka kita tinggal amanah untuk melaksanakan. Begitu Pak Sis untuk yang ya, terima kasih buat luar biasa sekali ya. Jadi tadi untuk manajernya memang leadernya di kepala sekolah, tapi kepala sekolah juga harus punya inovasi. Betul. Dan merangkul semua stakeholder ya Bu. Dari tim inti guru sebagai tim pengembang kurikulum tadi, dan juga yang luar biasa tadi saya simak PSM-nya sangat hidup, sehingga program-program sekolah yang tidak terdanai oleh